Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira bahwa orang yang saleh, orang yang suci, orang yang dekat dengan Tuhan, termasuk santo atau santa, itu tidak pernah mengalami godaan di dalam hidupnya. Hidupnya itu aman-aman saja, damai-damai saja, tentram, semuanya berjalan dengan lancar. Maka tidak mengherankan kalau mereka dapat dengan mudah mencapai kesucian. Anggapan ini jelas tidak benar pada saudara. Semua orang termasuk orang saleh, termasuk santu, santa yang dinyatakan santu atau santa, dekat dengan Tuhan, mereka juga mengalami godaan. Yesus yang sendiri yang adalah putra Allah, dia juga mengalami godaan ketika dia berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Yesus digodai setan, diiming-imingi dengan kedudukan, dengan tahta, dengan harta benda, kekuasaan, tetapi juga dengan popularitas. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi sama dengan manusia. Sama-sama digodai, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia mengalami pencobaan, dia mengalami pergolatan yang sama dengan manusia. Sama-sama berjuang mengatasi godaan, hawa nafsu dan kelemahan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Yang juga bisa menghancurkan kesetiaannya kepada Bapaknya. Hanya bedanya para saudara, manusia tak jarang menuruti atau kalah terhadap godaan. Sehingga akhirnya manusia itu jatuh di dalam godaan, jatuh di dalam dosa. Sementara Yesus, dia tidak mau menuruti godaan itu. Yesus dengan tegas menolak godaan itu. Dan Yesus mampu menolak dan mengalahkan godaan karena Yesus itu hidup dari firman Allah. Artinya apa? Artinya Yesus selalu merenungkan, menghayati, dan melaksanakan firman Allah dengan setia di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita tidak pernah lepas dari godaan. Jangan harap Anda akan terlepas dari godaan. Wah, aku tak masuk biara saja. Aku mau menjadi seorang rahib, jadi seorang imam, suster. Wah, justru di biara itu godaannya itu banyak sekali. Anda salah kalau Anda lari ke situ. Oh, aku mau ke tengah hutan bertapa. Wah, di sana malah Anda menjadi santapan iblis ya. Godaan begitu kuat, minimal pikiran tuh melayang kemana-mana ya. Anda dengarkan sendiri sharing dari para pertapa. Tidak mudah. Kalau orang tidak dewasa matang, jangan berharap bertapa sendirian, dia akan gila ya. Karena enggak tahan dengan begitu banyak godaan. Kita semua para saudara baik, yang hidupnya baik, hidupnya saleh, dekat dengan Tuhan, maupun yang biasa-biasa saja, tidak lepas dari apa yang namanya itu godaan. Entah itu godaan harta, uang, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, maupun mungkin wanita. Semakin orang ingin dekat dengan Tuhan, semakin orang ingin mengejar kesempurnaan, semakin besar godaan yang akan dihadapinya. Anda pasti mengenal sosok Santo Maria Vianney dari Ars, ya, tahu ya? Seorang imam yang sederhana, ya, katakan saja kurang pandai ya.
Sehingga dia lalu ditempatkan di paroki yang terpencil. Tapi justru di sana dia menunjukkan kehebatannya, kesuciannya ya. Nah, Imam Vianney Arts itu setiap malam hampir tidak bisa tidur para saudara. Mengapa? Karena setan terus menggodai dia. Gak tahu entah suara atapnya itu, atap pastoran itu selalu saja berbunyi, ada angin atau apapun juga, ada yang menggedor dan lain sebagainya. Ya. Godaan itu begitu kuat. Tetapi biasanya karena dia seorang santu, ya dia bisa niteni. Dia bisa niteni itu apa bahasanya? Dia bisa meniteni. Niteni itu bahasa Jawa. Dia bisa bahasa Indonesianya apa? Ya, dia bisa niteni ya tahu ya. Dia bisa mengamati. Biasanya kalau ada serangan setan kayak gitu, biasanya ada orang yang mau bertobat ya. Biasanya kayak gitu ya. Maka dia tenang-tenang saja ya. Tidur itu. Lihat, orang sekudus Maria Vianney saja mengalami godaan gitu ya. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin orang ingin meninggalkan kelemahannya, kecenderungannya yang tidak baik, semakin godaan itu semakin kuat. Mengapa? Karena setan itu para saudara tidak suka melihat manusia hidup di dalam kesucian. Dia tidak suka manusia itu mengalami kesempurnaan. Dia berusaha menjatuhkan manusia dengan berbagai cara. Supaya dia bisa jatuh di dalam dosa dan kemudian bisa dikuasainya. Sebaliknya para saudara, orang yang jauh dari Tuhan, yang banyak melakukan dosa dan kejahatan, sepertinya kurang mengalami godaan dari setan. Kira-kira tahu apa enggak? Oh tenang-tenang ya, saya kok kelihatannya hidupnya baik-baik saja. Biasanya kayak gitu ya. Mengapa? Ya karena mungkin dia lebih jahat daripada setan ya. Dia sudah jatuh di dalam dosa. Setan enggak perlu menaklukkan dia ya. Karena dia sudah sama seperti setan, bahkan mungkin lebih jahat daripada setan. Maka ya dia hidupnya tenang-tenang saja. Maka coba Anda sadari kalau Anda mulai tenang-tenang ini apa ya? Tenang-tenang karena saya hidupnya baik atau tenang-tenang karena saya sudah sama dengan setan. Itu yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, godaan sendiri itu bukan dosa selama kita tidak menurutinya. Kita tidak akan jatuh di dalam dosa kalau kita tidak mau berdosa. Ya, jadi jangan aku digodai lalu enggak. Selama Anda tidak menuruti godaan, selama itu Anda tidak jatuh di dalam dosa. Setan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memaksa kita bila kita tidak mau menurutinya. Hanya sekarang masalahnya para saudara, bagaimana kita mampu mengatasi atau mengalahkan godaan-godaan itu. Untuk dapat mengalahkan godaan-godaan di dalam diri kita perlu belajar dari guru kita. Siapa itu? Yesus. Karena Yesus itu sudah menang, mengalahkan godaan. Ketika dia berpuasa, berdoa, bertapa, berpuasa di padang gurun. Seperti Yesus mampu mengalahkan doa lewat doa dan puasa. Kita pun juga para saudara diajak untuk mengalahkan segala godaan lewat doa dan puasa. Saya tidak mengatakan kalau kita berdoa itu kita enggak digodai, tetap digodai. Tapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mampu tetap bertahan. Ya. Kalaupun karena suatu hal kita jatuh, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bangkit. Ya. Doa itu memberi kita kekuatan. Ya. Mengalami cobaan, tantangan, kita tetap bertahan. Kita tidak putus asa. Puasa itu penting juga para saudara untuk melemahkan kecenderungan-kecenderungan kita. Biasanya kalau orang itu kurang makan, ya badannya kan lemes ya. Untuk yang berbuat yang neko-neko itu berbuat yang macam-macam itu nggak ada kekuatan ya, karena dia lemas ya. Orang yang berpuasa biasanya dia peka pada hal-hal yang rohani, peka terhadap suara bisikan Tuhan. Maka puasa dan pantang itu tetap penting para saudara. Jangan hanya karena puasa dan pantang kita itu mudah lalu kita melupakan. Wah konyol kita. Justru pada masa prapaskah kita gunakan puasa dan pantang kita dengan serius. Kalau perlu tidak cukup hanya hari Jumat. Mau setiap hari silakan ya. Supaya Anda, kalau Anda merasa bahwa Anda godaan begitu kuat, selain doa,
sertai dengan puasa. Itu ampuh sekali dari pengalaman saya ya. Itu akan menguatkan kehendak kita untuk bisa mewujudkan niat kita, terutama untuk bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Lalu yang kedua, seperti Yesus mampu mengalahkan godaan lewat firman Tuhan, maka kita pun juga hendaknya perlu rajin membaca firman Tuhan. Kalau sebelumnya kita jarang baca kitab suci, masa prapaskah ini bertobatlah. Coba tiap hari Anda membaca kitab suci. Minimal bacaan besok paginya itu apa. Coba dibaca, coba direnungkan, dimengerti, dan coba dilaksanakan sebisa mungkin dengan setia. Kendati mengalami pergulatan. Percayalah pada saya, ketika Anda mencoba membaca, merenungkan, dan mencoba untuk menghayati dan melaksanakannya, maka Tuhan juga memberikan kepada Anda kekuatan untuk bisa mengalahkan godaan-godaan yang ada pada diri Anda. Lalu yang ketiga, seperti Yesus mampu mengalahkan godaan dengan bersikap tegas terhadap godaan yang datang kepadanya, kita pun juga akan mampu mengalahkan godaan para saudara. Mampu menghentikan pikiran-pikiran yang tidak baik kalau kita mau bersikap tegas, tidak tawar-menawar. Berani berkata tidak terhadap pikiran, terhadap keinginan-keinginan yang tidak baik. Jangan tawar-menawar, gak apa-apa, ini kan hanya sekali-sekali saja, gak apa-apa. Ya pertamanya sedikit, kok enak ya, kok tambah lagi, akhirnya kita dikuasai. Itulah orang yang terjerat narkoba kan seperti itu, sedikit-sedikit akhirnya dikuasai. Enggak, sekali pikiran itu muncul, sekali keinginan itu muncul, katakan tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan semuanya itu. Jangan bermain-main dengan api para saudara, nanti Anda akan terbakar. Jangan bermain-main dengan setan ya. Karena nanti Anda akan kesetanan, dikuasai oleh setan maksud saya ya. Lalu yang keempat para saudara, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Kekuatan dan kelemahan kita, sisi positif dan sisi negatif kita. Dengan mengenal diri sendiri kita dapat tahu di mana kita harus hati-hati. Misalnya para saudara kita itu lemah dalam hal uang ya. Kalau lihat uang tergeletak itu, waduh rasanya enggak sayang kalau enggak diambil gitu ya. Artinya itu. Lah jangan lalu kemudian merelakan diri, aku jadi bendahara, jadi ekonom, habis uang itu ya. Kalau Anda itu lemah dalam hal minum-minuman, jangan dekat dengan orang yang minum-minuman, nanti Anda juga ikut minum. Kalau Anda lemah, maaf, dalam hal wanita atau apa, jangan dekat-dekat dengan lokalisasi atau apa tuh. Jauhi itu semua. Anda tahu kelemahan Anda di situ, jangan dekat-dekat di situ ya. Dan perkuat hidup rohani Anda dengan doa, dengan firman, dengan ekaristi. Supaya Anda mampu terhindar dari godaan itu dan mampu mengalahkan godaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan godaan. Semoga dalam masa Prapaskah yang merupakan retret agung, dikatakan retret agung karena 30 hari bahkan 40 hari, kita mampu memerangi dan mengalahkan godaan dalam diri kita. Sehingga kita mampu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.